Coba kita bisa lihat di nperf, oke, kondisinya seperti apa. Ini saya akan masuk internet speed. Bukan nperf, kita bisa network performance, sebetulnya singkatannya dari network performance. Kita bisa lihat kondisi sambungan internet speed. Sekarang kita bisa lihat network coverage. Oke. Sebenarnya dia punya menu untuk ngelihat 5G sendiri. Kalau nggak salah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ini kan discover your coverage map 5G. Cuman saya nggak akan masuk ke situ dulu lah. Kita akan lihat 2G, 3G, 4G dulu ya. Oke, kita harus negara kita Indonesia, kita bisa select carriernya. Ya udah, terus terang aja yang paling bagus Telkomsel lah. Kita pilih Telkomsel aja ya. Nih kondisinya kayak gini nih. Nih, jadi 4G aja itu sebagian besar ada di Jawa sih. Sebagian besar. Kalau kita ke Sumatera, kasihan. Kalimantan kasihan, Sulawesi kasihan, ini Nusa Tenggara kasihan, Maluku kasihan, Papua lebih kasihan lagi. Beres ya. Jadi kondisinya mengerikan kalau kita mainan di 4G. Ini 4G loh. Jadi ini ada warna-warnanya kan? Ada warna biru, hijau, orange, merah, ungu. Oke. Jadi biru tuh 4G, 2G, 3G, 4G, 5G dan sebagainya. Yang ungu 5G jarang banget sih di Indonesia. Nih kelihatan di Papua kasihan. Oke. Jadi waktu kemarin 2020 sampai 2021 kemarin kondisi pandemi ini teriak banget. Nah, yang seru adalah solusi Mendiknas adalah ngasih pulsa supaya mahasiswa bisa belajar online kan. Kemarin Dinas Pendidikan Papua teriak banget. Oke, terima kasih kita dikasih pulsa. Cuman gimana ya? Pulsanya nggak bisa dipakai. Orang nggak ada sinyal. Sinyalnya kagak ada di Papua. Jadi kondisinya semengerikan itu sih sebenarnya Indonesia. Jadi kita harus berpikir bukan urusan 5G. Gimana caranya supaya sinyal merata di Republik. Urusannya seperti itu sih sebenarnya. Oke, jadi bukan sekedar 5G-nya. Kalaupun 5G, kenapa 5G, 2G, 3G itu adanya di kota-kota di sini? Karena jujur, operator kita ini jadi bukan masalah teknologi aja sebetulnya. Bukan hanya 5G itu apa, kecepatannya berapa, kagak. Masalah kebijakan atau strategi pemerintah juga. Pemerintah kita itu fokus pada jadi strategi yang dipakai kira-kira gini lah. Yang menggelar 3G, 2G, 4G adalah operator swasta. Walaupun dia kayaknya plat merah, Telkom kan langsung bilangnya plat merah, kagak, emang dia plat merah, kagak. Dia 51% sahamnya Republik, iya. Tapi 49% swasta sahamnya. Konsekuensi dia saham swasta adalah dia harus cari untung. Nggak mungkin dia nggak cari untung. Konsekuensi cari untung, dia hanya akan ada di daerah-daerah yang menguntungkan, terutama di kota. Beres, selesai masalah. Jadi yang namanya 3G, 2G, 4G itu akan adanya di kota, bukan di kampung, gitu ya. Jadi akan ada di kota-kota. Coba lihat di sini, ini kan kota semua nih. Ini kan kota, ini Makassar, ini kota. Ini kita lihat di Jawa lah. Oke lah Jakarta ada. Tapi coba lihat ke selatan. Matang loh di selatan lah. Coba di Jawa, di daerah Jawa yang tengah-tengah sini, matang lagi. Di Jawa Timur, di ujung sebelah timur, matang. Bali, utara Bali, matang lagi. Lombok, matang. Sini, tewas. Jadi akhirnya orang pada teriaknya akhirnya ke saya gitu kan. Wono nih gimana, nggak ada sinyal? Ya udah kita bikin aja sendiri jaringan. Solusinya gitu sih. Apakah kita bisa bikin pakai 5G sendiri, 4G sendiri? Bisa sebenarnya. Bisa bikin pakai WiFi? Bisa. WiFi lebih kenceng gitu. Beres ya, udah mulai kebayang argumentasinya kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan ini saya pelan-pelan membangun pola berpikir dan kenyataan yang terjadi di lapangan sih kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira kondisinya seperti itu. Kalau kita seluler, sebetulnya teknologi yang lebih murah ada sih dan lebih cepat ada. Jadi kita selalu kayak mendewakan seluler. Wow, kita harus seluler. Enggak juga kali. Teknologi yang lebih murah namanya fiber optik. Sekarang saya kasih lihat ini ya. Ini. Silakan Google Submarine Cable Map. Jadi website yang kita lihat namanya Submarine Cable Map. Itu dia akan ngasih lihat kondisi kabel bawah laut. Kabel fiber optik bawah laut. Oke. Ini kita bisa lihat Indonesia banyak loh. Jangan khawatir.
Bukan cuma Telkom doang, jangan khawatir. Bukan hanya pemerintah doang, banyak swasta yang narik kabel bawah laut di Indonesia loh, banyak. Ini kita lihat Indonesia termasuk yang kabelnya punya banyak kabel di Indonesia ya. Ini Sumatera, ini harusnya bawah laut sih, peta bawah laut. Ternyata di Sumatera ada yang ngasih peta di darat. Ini peta kabel darat sih sebenarnya. Oke, jadi kita punya banyak kabel. Nah, terus apakah kabel ini kita bisa bikin sendiri? Juga bisa, jangan khawatir. Kita bisa bikin sendiri dan setahu saya di Indonesia paling nggak ada 3 pabrik kabel fiber ini. Ada 3 pabrik fiber, ada 2 pabrik yang benar-benar bikin fibernya, ada 1 pabrik di Tangerang. Jadi yang bikin fibernya ada di Cikarang, ada 2. Kemudian kita punya 1 pabrik di mana sih namanya? Di Tangerang yang jadi kalau bikin fiber tuh dari gelas supaya jadi gelas juga tapi kabel gelas. Fiber optik kan itu gelas sebetulnya, kaca. Tapi tipis banget. Nah, supaya dari kaca gede jadi kaca tipis, itu pabriknya ada di Cikarang, ada 2. Kemudian kita harus ngelapis gelas tadi dengan lapisan. Nah, itu coatingnya itu yang pelapisnya tiga ada, jadi totalnya 3. 2 di Cikarang bisa ngelapis juga, terus 1 lagi yang di Tangerang ngelapis, gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu kondisinya. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi. Saya sekarang mulai masuk ke contoh real yang sedang terjadi di lapangan ya. Tadi 2 itu saya lebih ke arah secara umum, secara orang user biasa. Oke, nanti kita akan pelan-pelan ke contoh real. Oke, cuman supaya Anda kebayang makhluknya, saya masuk dulu 5G BTS. Bentuknya seperti apa sih makhluknya? Nih, kalau kita lihat image, barangnya kira-kira kayak gini sih. Nih, barang-barangnya kira-kira kayak gini lah. Jadi ada radionya ada di bawah-bawah sini. Terus yang di atas, ini ada tower, ini ada antena. Jadi bentuknya kayak gitu doang. Di bawah ada radio, biasanya taruh di bangunan. Ada bangunannya kagak ya? Ada bangunan, nanti BTS di atas. Kira-kira kayak gitulah. Kalau access point, WiFi yang kita pakai di kampus dan sebagainya, WiFi access point, bentuknya sih gampang banget udah. Oke, bentuknya kayak gini lah, bisa dibeli murah banget sih. Tuh, kalau ini mah receiver ya, harganya 50.000, parah banget. Nah, yang agak mahalan yang kayak gini-gini nih, akses ini WiFi extender 185.000. Kalau saya shopping aja, klik shopping lah. Jadi barang-barang kira-kira harganya sekitar segini lah access point. Jadi kalau saya cenderung ke access point soalnya lebih murah ya. Dari segi biaya kemudahan penggunaan BTS 4G mana yang lebih baik? Jujur, urusannya bukan BTS 4G loh. Oke, saya kasih lihat masalah besar lagi yang belum sempat kasih lihat. Smartphone. Kan kalau BTS kan di operator, kayak access point-nya. Sekarang kita lihat di smartphone-nya. Smartphone for 4G misalnya. Ada nggak daftarnya? Smartphone list lah. List yang support 4G. Oke, ini kelihatan. Nih ya, ada daftarnya nih ya. Tapi ini pakai duitnya duit India nih kayaknya. Tapi ginilah, coba kita klik aja ya. Nah ini, tapi harganya harga India. Ya udah, pokoknya harga nggak usah dilihat dulu lah. Tapi ini ada smartphone dan India gila, dia bikin sendiri juga smartphone. Ini ada Samsung, apa segala macam. Kita lihat banyak banget nih smartphone yang support 4G ya. Oke. Jadi kalau kita mau pindah ke 5G, nggak segampang itu juga. Nah, kita harus lihat dulu 5G. Smartphone-nya seperti apa? Terbatas loh, jujur. Nih, 5G Commodore cell phone for nationwide coverage. Nanti kalau kita lihat benar-benar lebih sedikit. Nih udah mulai sedikit nih pilihannya. Kok habis? Nih sedikit, asli sedikit. Jadi kalau saya tidak akan ke 5G sebenarnya. Karena jumlah handphonenya, Anda harus beli handphone yang kelas-kelasnya bagus untuk 5G. Jadi nggak bisa handphone biasa gitu buat 5G, nggak bisa. Handphonenya yang bagus-bagus buat 5G. Nah ini bikin masalah di Republik ini. Tahu sendiri kalau handphone mah susah. Orang-orang kan beli handphone kalau bisa handphone yang harga
300.000, 400.000 lah handphonenya. Kalau bisa yang second kan, nggak bisa 5G itu handphonenya. Jadi urusannya bukan masalah BTS 5G doang, handphonenya juga jadi masalah, gitu ya. Jadi secara handphone hanya nggak sebanyak 4G, gitu. Pilihannya. Kalau kita mau pakai 5G, handphonenya kena nih urusannya. Oke, jadi itu dari sisi handphone. Nah, ini pertanyaan dari segi biaya dan kemudian membangun 4G 5G. Hampir sama biayanya buat 4G 5G, hampir sama. Ini ngomong belak-belakan dulu ya. Hampir sama untuk biaya 4G 5G. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke ini deh, biar seru. Ini urusan yang ini kita lihat ya, kita bandingkan. Kita masuk ini kan udah kelihatan 4G kayak gini coverage kita. Kita masuk ke 5G coverage. Bisa. Oke, ini 5G coverage. Oke. Ini 5G coverage di dunia nih, ini di Amerika. Nah, ini secara umum dunia dulu ya. Kita lihat Amerika punya 5G, Eropa punya 5G, Jepang punya 5G. Ini Thailand nih. Thailand, Vietnam, Australia di sebelah sini 5G. Ini Indonesia. Oke, coba kita zoom in ke kondisi 5G-nya. Jadi kita di PHP sih, kalau mau jujur sih, kita di PHP sama kementerian. Nih Indonesia saudara-saudara, oke, Medan ada 5G-nya kelihatan, Jakarta oke lah, Bandung, Jogja, Surabaya, Solo harus ada karena tempatnya rumahnya presiden ada di situ, kepaksa ada, Denpasar ada, Makassar ada, Wapres dulu di Makassar, di sini Banjarmasin ada, ini Timika ada, oke, nah Malaysia aja nggak se-5G amat, Singapura oke lah, Singapura kecil gampang. Filipina lebih bagus daripada kita, yang paling parah Thailand. Thailand seluruh negara tercover 5G, hati-hati. Jadi Thailand gila, seluruh negara tercover 5G. Oke. Jadi Thailand gila banget sebetulnya kalau kita lihat. Oke, kita bandingkan negara tetangga aja ya. Oke. Coba kita ganti negaranya ke Thailand. T A B C D H I J K L M N O P Q R S T Thailand. Kita pilih carrier-nya apa ya? Saya nggak tahu nih carrier kalian, TOT Mobile kali. Nih, tuh. Jadi bayangkan ini 2G, 3G, 4G-nya juga coverage-nya bagus banget. Ini saya klik operator sembarangan di Thailand ya, coverage-nya bagus, 5G juga bagus. Jadi Thailand 3G, 4G, 5G-nya oke banget gitu. Itu di Thailand, Indonesia mengerikan. Indonesia tadi kita bisa lihat mengerikan. Jadi kalau pertanyaan dari segi biaya dan kemudahan sama, nggak beda jauh 4G, 5G. Gitu, beres ya. Masalah paling besar, kenapa saya nggak terlalu ke 5G, nggak terlalu pro amat ke 5G, karena handphonenya kasihan buat rakyat biasa, itu aja sih. Jadi saya nggak terlalu maksain ke 5G. Soalnya saya hidup di Indonesia yang rakyatnya beli handphonenya harga 400.000, 500.000-an. Jadi itu jelas nggak bisa 5G lah, handphone kayak gituan. Pasti maksimumnya 3G atau 4G. Kalau saya lebih cenderung untuk memaksimalkan 3G-nya atau 4G-nya supaya maksimum. Tapi kondisinya hari ini operator matiin 3G sih, pindahin ke 4G. Kira-kira gitu. Oke, udah mulai kebayang ya? Nah, kalau saya pribadi, saya akan cenderung ke arah fiber optik. Kenapa ke fiber optik? Oke, tadi kita udah bahas-bahas sedikit tentang fiber optik kan ya. Oke, nah saya kasih lihat kondisi real benerannya lah, yang ada di lapangan. Fiber optik, kalau belum tahu fiber optik itu apa, bisa saya kasih lihat dikit lah fiber optik itu apa. Oke, image, ini dia makhluknya. Jadi bentuk kabelnya kecil, ini kabelnya kecil, jangan khawatir, ini kabelnya nggak gede, ini kabelnya kecil, tapi dalamnya banyak kabel lagi. Jadi ada kabel kecil, dalamnya banyak kabel. Biasanya yang banyak dipakai ada 24 kabel, ini kayak gini. Tapi ada 24 kabel lagi dalamnya. Jadi kira-kira satu kabel isi 24. Tapi kalau yang operator yang tadi yang bawah laut tuh dalamnya ada ratusan kabel sih. Gitu ya. Ratusan kabel. Oke. Nah, sekarang teman-teman di lapangan parah. Ini saya kasih lihat, masuk ke wiki saya lah, Ono Center Air Wiki. Kita sekarang pakai RT RWNet banyaknya. Ini jauh lebih besar daripada Telkom sih sebenarnya kalau mau jujur, cuman kita underground. Ini saya kasih tahu, ini teknologi bawah tanah yang ada di internetnya Indonesia, dan kita adalah negara paling besar di dunia yang punya jaringan komunitas seperti ini.
RT RW-net kalau di luar negeri namanya bukan RT RW-net. Kalau kita lagi ngomong di luar negeri kita nyebutnya community network. Oke, jaringan komunitas. Jadi levelnya RT, RW, kampung, segala macam desa lah. Oke. Nah, kalau kita lihat ke bawah di sini penggunaannya, nih kita akan masuk ke catatan-catatan yang ada, laporan-laporan dari teman-teman di lapangan tentang RT RW-net. Kita bisa masuk lagi ke fiber optik. Oke. Salah satu yang kerennya kita lihat yang keren-keren aja ya. Ini Salmanet di Garut. Ini waktu teman-teman Salmanet lagi narik kabel fiber. Ini kabel fiber nih yang ini hitam ini kabel fiber. Karena tidak ada tiang, yang jadi masalah dengan fiber optik tiang biasanya. Karena nggak ada tiang kita makainya ini pohon. Oke. Ini dia narik kabel fibernya, ini harus melintasi sungai dan sebagainya. Ini foto ini diambil di Garut dan mereka sekarang nyambungin Garut Tasik sama eh, Ciamis, Kawali sih, Ciamis Utara lah, kira-kira kayak gitu. Nah ini Kasepuhan Cipta Gelar. Cipta Gelar itu lokasinya di sini kalau mau tahu. Eh, Google Map aja ya, map google.com. Cipta Gelar. Itu Kasepuhan Cipta Gelar. Oke, saya masukin sini. Nah, dia ini Kasepuhan Cipta Gelar. Ini fotonya keren banget kalau Anda ke sana keren banget nih fotonya. Untuk sampai ke sana Anda sekitar 2 jam pakai four wheel off-road dari ini saya tutup dulu ya. Off-road dari sini nih. Dari ini Cipta Gelar, ini Pelabuhan Ratu, ini Cibadak Sukabumi. Jadi ke Pelabuhan Ratu terus ke sini 2 jam. Dari sini ke sini 2 jam off-road. Oke, nggak ada jalan yang bagusnya off-road. Jangan khawatir, Ono sampai di sana. Dan ini adalah waktu mereka melakukan instalasi peralatan fiber optik di gunung. Di sana tidak ada seluler, handphone nggak ada, TV nggak ada. Mereka bikin semua sendiri pakai fiber optik. Oke, ini waktu mereka narik masuk hutan, itu di hutan, benar-benar hutan. Ini kira-kira fiber optiknya masuk di hutan. Nih di hutan, nah, kayak gitulah kira-kira. Beres ya. Jadi mereka narik itu dan di lewat fiber optik itu ada televisi, ada internet segala macam. Jadi ini ada terakhir laporan yang sampai ke saya ada 2000-an orang di Cipta Gelar yang make internet itu mereka bikin sendiri dan salah satu penggiatnya adalah sekolah salah nulis sekolah internet komunitas. Ini ada, coba kita lihat gambar-gambarnya ya. Nah ini dia gambar-gambarnya. Ini kelihatan di desa nih. Ini foto di Cipta Gelar banget nih. Ini Abah Hugi, oke. Ini Gustaf, ini Ono. Ini Ono dari tampak belakang. Nggak berani dia ngambil foto dari depan, dasar kelakuan. Oke. Jadi kita turun ke lapangan banget dan kita pinterin orang-orang supaya bisa punya internet kencang. Nah, dengan fiber optik ini kecepatannya berapa? Kecepatannya antara 1 sampai 10 Gbps. Harganya berapa fiber optik? Per meternya Rp800, bukan ratus ribu. Ratus saja di bawah Rp1.000. Rp800 per meter. Jadi kita pakai cara kayak gitu akhirnya kita bikin internetnya. Dan sekarang mulai desa-desa mulai fiber optik. Lebih kenceng daripada 5G. Jangan khawatir. Jadi kita kecepatannya di atas 5G sih sekarang. Udah parah banget. Dan ini desa-desa mulai tumbuh semua sekarang. Tapi ini belum diridoi pemerintah. Pemerintah ngotot pakai 5G. Kita tidak pakai 5G. Pakai teknologi lebih murah dan kita bikin sendiri. Pabriknya kalau mau ngeliat, Anda bisa masuk ke YouTube saya. Masuk ke YouTube saya bisa. Sorry nih, gue nggak hanya 5G ngomongnya. Tapi yang teknologi parah-parah semua. Oh sorry. Ini udah di Ono Center ya. Oke, Anda bisa masuk YouTube, channelnya namanya Ono Center, kelihatan sebelah kanan namanya Ono Center. Bisa masuk channelnya, kita bisa search sebetulnya di channel ini. Enaknya searchnya apa ya? Jembro. Jembo. Oke. Jembo. Ini ada beberapa Jembo. Oke. Ini Jembo ini adalah pabrik cable company, pabrik. Dia bukan hanya fiber, dia juga kabel tembaga. Harusnya di video saya ada tentang Jembo juga sih. Mana ya? Kok jadi Jembo doang, Jembo Cable. Oke.
Di videonya Ono ada nggak yang Jembo? Coba, oh carinya di sini caranya. Jembo. Nih, ini ada kan kunjungan ke pabrik fiber optik Jembo. Jembo lokasinya di Tangerang. Oke, cuman saya juga ke pabrik optik yang di Cikarang juga kita juga ada pernah ke sana. Kalau itu lebih parah. Cuman kita nggak bisa ngasih video tentang pabriknya langsung ya, dilarang soalnya nggak boleh. Jadi nggak ada video pabriknya langsung dan kita bikin sendiri karena pabriknya ada di Indonesia, harganya murah banget gitu. Kalau berbeda dengan 4G segala macam ya, harganya lebih mahal karena pabriknya nggak di Indonesia, di luar itu. Oke, udah kebayang ya? Oke, sekarang saya akan ngasih lihat apa yang kita lakukan hari ini untuk bisa bikin seluler sendiri. Ini masih jam 8, jadi saya punya waktu 45 menit lagi. Jadi jangan khawatir, bangsa Indonesia parah kerennya, parah banget. Oke, Anda bisa masukin keywordnya Open BTS Papua. Ini teknologinya masih 2G waktu itu. Ini kita bisa lihat gambarnya. Keywordnya Open BTS Papua ya. Jangan khawatir, ini adalah BTS 2G yang dipasang sama teman-teman di Papua. Oke. Hari ini sudah beroperasi selama berapa ya? 8 tahun kali ya. Ini sudah beroperasi 8 tahun. Towernya ini yang Anda lihat ini tower ditaruh di pohon. Dan ini adalah BTS yang dioperasikan sama orang desa yang terlama di dunia. Jadi ini paling lama di dunia. Jadi orang desa di dunia yang bisa menjalankan BTS seluler sendiri terlama adalah Papua. Tepatnya di Bogendini di Wamena. Itu ya. Bogendini sekitar 9 jam dari Wamena. Kalau Anda tahu, kalau nggak tahu Wamena, gue kasih tahu dulu bentar lah. Wamena ada di mana? Masuk sini, Google Map, Wamena. Jadi Wamena, oke, saya zoom out aja ya. Ini Wamena nih, Wamena ada airportnya di situ. Wamena lokasinya di tengah-tengah Papua sini. Oke, Bogendini kira-kira daerah sini. Sekitar 9 jam dari Wamena, pakai 4-wheel, off-road. Oke, dan kita berhasil menjalankan segini lama. Yang menjalankan adalah Profesor Kurtis, dia lokasinya. Jadi waktu itu Kurtis lagi S3. Oke, dia koordinasi sama saya, ngobrol segala macam. Akhirnya terus mereka turun ke Papua, instalasi di sana peralatan ini sama teman-temannya. Ini kemudian kita juga banyak ngajarin orang-orang caranya bikin 2G. Ini ada Ono lagi ngajarin orang-orang ini semua buat bikin 2G sendiri. Ini waktu itu masih 2G ya. Oke. Nah, kemudian cara berpikirnya gini lah kira-kira kalau mau tahu teknologi, kalau mau bikin sendiri ya. Kalau pakai yang buatan pabrik mahal karena dia elektronik semua. Oke. Sekarang cara berpikir bikin sendiri peralatan ini nggak susah sih. Teknologinya gampang banget. Oke. Bentar, kita pakai gambar kotak lah. Kotak ada ini komputer. Sekarang cara berpikirnya dulu ya. Kalau kita kenal yang namanya komputer, handphone dan sebagainya, yang kelihatan banget di komputer, di laptop segala macam, paling gampang lihatnya situ. Di komputer tuh kita bisa ada suara keluar, ada suara masuk. Oke. Suara keluar sama suara masuk ya. Ini suara ya, anggap aja ini suara dulu. Jadi ada suara keluar, suara masuk. Nah, yang seru dari suara keluar dan suara masuk tadi, dalam komputer emang ada suara? Nggak ada. Dalam komputer kan semuanya binary, digital. 101010. Bagaimana supaya suara yang keluar dan masuk itu jadi 10? Di sini ada yang namanya, dalam komputer ada yang namanya sound card. Sound card. Gitu ya. Supaya dia akan merubah suara yang sifatnya analog menjadi digital dalam komputer. Jadi 1010 lewat sound card ini. Oke. Jadi lewat sound card ini dia bisa convert suara yang tadinya bukan digital jadi digital, atau dia bikin dari yang digital supaya jadi suara. Kira-kira kayak gitu. Bentuknya sound card. Oke. Jadi fungsinya buat konversi. Nah, pertanyaannya, suara bisa nggak kita bikin dalam komputer? Bisa. Suara kan sebenarnya cuma isinya sinus, kosinus kali bagi tambah kurang doang.
Ya kita semua udah belajar sinus cosinus di SMP kali ya, sinus cosinus segala macam. Ya udah suara itu sebenarnya sinus. Kita atur frekuensinya frekuensi berapa, nanti bentuknya jadi digital dalam komputer, kemudian digital itu dikonversikan sama sound card keluar jadi suara. Kalau mau bikin programnya juga gampang banget, kita bisa bikin program sinus, nanti bikin jadiin digital, keluar jadi suara. Beres ya. Ini gampang banget ini, kerjaan ini gampang banget. Nih. Nah, bisa nggak kita bikin seperti ini? Kan ini kan suara kan apa ya? Sinyal alam, alamiah lah. Bukan komputer lagi udah suara itu jadi sinyal fisik di alam ada. Bisa nggak kita bikin supaya jadi sinyal radio? Ya bisa. Cuman kan frekuensinya beda sama sound card. Kalau mau tahu frekuensinya, sound card itu frekuensinya paling dari berapa puluh hertz, misalnya 20 sampai 20 hertz sampai misalnya 40 kilohertz. Itu suara. Kalau frekuensi radio berapa? Nah, kita lihat di sini frekuensinya berapa. Oke. 4G frekuensi. Oke. Ini frekuensinya di sini nih. Megahertz. Tadi kalau suara kan hertz. Kalau 4G megahertz ada di 2100 megahertz, 1900 megahertz, 1800 megahertz. Ini dia kadang-kadang nyebutnya band 1, band 2, band 3, band 4. Ini frekuensinya di sini ya. Jadi kita main pada frekuensi kalau mau gampang bukan 2100 MHz, kita biasanya nyebutnya 2,1 GHz, 1,9 GHz, 1,8 GHz. Oke. Bisa nggak ada alat yang buat mengkonversikan suara sinyal radio yang bentuknya digital dalam komputer supaya jadi sinyal beneran? Itu aja kan. Kalau suara ada yang namanya sound card. Ada nggak alat yang keluarnya radio? Keluar pada frekuensi tinggi ini. Jadi ini nggak lagi kita pakai ini. Kita tidak akan pakai sound card. Ini sound card nggak akan dipakai. Buang. Oke. Bisa ya keluar di sininya dalam bentuk tadi. 1 sampai misalnya 6 GHz gitu. GHz. Gitu ya. Ada nggak alatnya? Ya ada lah. Sekarang mah ada. Kita nyebutnya kalau secara ilmiah, kita nyebutnya adalah software defined radio. Kira-kira gitu. Secara ilmiah ya. Kalau ilmiahnya istilah generiknya kita nyebutnya software defined radio. Artinya radio yang didefinisikan secara software. Oke. Harganya berapa? Nah, tergantung. Mau bisa ngeluarin sinyal atau buat terima sinyal doang. Kalau ini dari komputer keluar kan ngeluarin sinyal. Atau dari luar ke dalam. Jadi kita nyebutnya di sini transmitter. Transmitter. Atau sering disingkat TX. Kalau dari luar ke dalam kita nyebutnya receiver. Receiver. Nyebutnya RX. Oke. Saya buka-buka dulu. Ini receive murah, transmit mahal. Itu aja sih. Kuncinya di sebelah sini. Receive murah, transmit mahal. Itu ada yang mulai masuk tuh. Receive murah, transmit mahal ya. Oke. Harganya berapa? Oke, harganya adalah segini. Kita masuk Bukalapak. Ini receiver ya. Bukalapak aja. Kita bisa pakai alat seperti ini namanya. RTL SDR. Oke. Tadi saya di awal udah bilang harga BTS seluler harganya 1 sampai 3 M ya. M. Kalau kita cuma pengen receive aja, harganya segini kira-kira Rp200.000 receiver. Ini receiver buat 4G, 5G enggak? Bukan sebetulnya. Awalnya mereka bikin ini untuk menerima pancaran televisi digital. Saya ulang lagi, ini TV digital. Lihatin DVB-T. Oke. Ini buat TV digital. DVB-T itu TV digital, harganya 180 ribuan, 200 ribuan. Dia bisa bikin televisi kita buat terima TV digital. Cuman karena dia masuk juga ke frekuensi-frekuensi, dia mampu untuk menerima frekuensi 2G, 3G, 4G, ya sudah, dia juga bisa nerima 3G, 4G. Tapi ini hanya penerima, receive. Kalau kita mainan BTS seluler segala macam, 3G, 4G yang beneran, kita harus bisa transmit juga. Jadi harus bisa transmit. Gitu ya.
Saya ulang lagi, BTS sendiri harganya 1-3 M. Kalau yang ini harganya parah. Kalau ngerti cara bikinnya harganya parah. Barangnya, saya mulai barang yang murah dulu ya. Barang yang murah yang sering kita pakai adalah Blade RF X40 misalnya. Ini harganya segini. Udah kelihatan harganya. Jadi harganya shopping aja, langsung shopping lah. Oke. Ini harganya 24 juta. Oke, dia bisa transmit. Jauh di bawah dari BTS buatan pabrik, Airspan dan sebagainya. Jadi kita butuh alat seperti ini buat konversiin sinyal dari komputer yang kita buat supaya jadi sinyal radio beneran, harganya segini. Cuman jujur saya kebetulan saya kampusnya di ITTS kalau mau tahu. Saya di ITTS, kebetulan saya wakil rektor di sana, lagi di ojok-ojok suruh jadi rektor, males banget. Kita di ITTS kalau namanya Institut Teknologi Tangerang Selatan. Konsekuensinya karena dia lokasinya di Tangerang Selatan, kita banyak bantu Dinas Kominfo di Tangerang Selatan. Konsekuensi yang terjadi adalah saya pada saat ini sedang membina teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang Selatan untuk bikin 4G, 5G sendiri. Oke, nah alat yang kita pakai adalah bukan Blade RF kebetulan, tapi Etus B210. Ini yang kita pakai. Ini kebetulan ini bukan Etusnya, ini ada kristal osilatornya. Yang kita pakai adalah yang kelas-kelas yang ininya nih. Oke, segini kira-kira harganya. Oke, ini 15 juta, 23 juta, daerah sinilah. Ini 14 juta. Jadi harganya kira-kira seperti ini. Oke, nih. Oh, ini mah covernya doang. Ini cover yang akriliknya doang, harganya 300.000. Ya murah lah. Kalau cover doang mah murah. Ini lebih mahal. Oke, jadi kita pakai seperti ini. Harganya sekitar 20-an juta. Oke. Nah, ini sudah mulai operasional kemarin bulan minggu lalu. Hampir operasional beneran. 4G-nya hampir operasional beneran. Saya pengen ngasih jadi mudah-mudahan kebayang nih yang saya omongin ini. Saya udah mulai ngomong abstrak nih buat orang yang bukan orang teknik. Mudah-mudahan nggak terlalu abstrak banget. Oke. Jadi yang kita lakukan kira-kira seperti ini, saya buang dulu. Oke. Jadi dari komputer kita tambahin ke ini, ke SDR tadi. SDR, contohnya tadi saya kasih tahu Etus B210 misalnya, ada lagi Blade RF X40 dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi range harganya sekitar 20-an juta. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau mau receive murah 200.000, kalau mau bisa transmit harganya sekitar 20 juta. Oke. Dan kita bisa bikin sendiri, dan itu Kominfo marah sama saya sih sebenarnya. Asli. Agak marah, agak nggak terlalu seneng sih. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini kabel yang nyambungnya saya tulis aja lah. Ini pakai USB 3. USB 3.0 supaya bisa kecepatan tinggi. Jadi kita pakai USB 3.0 dari komputer masuk ke sini. Komputernya juga masalah. Kalau mau enak makainya i7. 7. Oke. Kemarin kita pakai i5, nggak kuat dia mompa data ke sini. Jadi menggap-menggap i5 harus kita tune lagi sistem operasinya. Kita pakai i7, kita bisa mompa ke sini. Kemudian di sini kita perlu ada dua tadi kan, TX, RX ya. RX buat nerima, TX-nya buat transmit. Jadi biasanya kita harus masukin amplifier di sini kalau mau transmitnya bisa rada jauh. Kita tambahin amplifier. Oke. Amplifier. Jadi ini masuk dari TX ya. Oke. Kemudian di sini tulis TX dulu biar kebayang. TX. Nah, kemudian RX-nya di sini. Jadi ini butuh dua antena kalau pakai satu buat TX, satu RX. Cuman kalau mau ngirit, kita biasanya akan masang di sini duplexer. Oke. Nah, ini gabungin jadi satu antara dua makhluk ini. Sorry, gue udah mulai ngomong teknik banget nih ya. Mudah-mudahan nggak pada pusing kepala. Cuman dari sini saya pengen ngasih tahu harga sih sebenarnya. Bukan teknologi banget.
Kalau teknologi saya bisa ngomong di jurusan teknik informatika atau teknik elektro lah. Itu tekniknya banget. Cuman secara umum bentuknya kayak gini, kemudian di sini antenanya. Oke, ini antenanya. Oke. Dengan duplexer antenanya cukup 1 biji, nggak usah 2 biji, kita cukup 1 bisa disambungin. Nah gini antenanya. Kalau kita nggak pakai duplexer, kepaksa TX 1 antena, RX 1 antena. Jadi mahal sih. Oke, sekarang saya kasih harga ya. Oke. Komputer kira-kira i7 kita buka-bukaan aja lah biar lihat harganya. Kita lihat Tokped lah, Tokopedia. Tokopedia ya. Tokopedia. i7 kita nggak butuh yang buat game, nggak butuh Vega yang bagus segala macam. Tulis aja i7 di sini. i7 komputer. Oke. Yang paling murah. Ada yang paling murah. Bisa dipilih paling murah nggak? Harga terendah. Oke. i7 komputer harga terendah. Ini udah parah harganya. Ini Core 2 Duo jangan. Nah ini. Ini mah tuker tambah. Parah harganya. Nah ini. Ini harganya sekitar 2, ya. Oke. Ini udah i7. Harganya sekitar 2, oke, jadi 2,5 juta lah dapat dengan ongkir ya. Pakai ongkir 2,5 juta. Gue kasih harga di sini. Ini kita hitung-hitungan beneran ya. Oke, 2,5 juta rupiah. Oke. SDR-nya tadi kalau kita lihat harganya kan sekitar 20 juta ya. Ini 20 juta. Oke. Amplifier saya kasih tahu aja harganya ya. Nyarinya rada susah sih sebenarnya. Sekitar 20 juta lagi. Duplexer harganya sekitar 3 jutaan lah. Ini 3 jutaan. Oke. Antenanya, ini antenanya bentuknya kira-kira kayak gini ya. Antena sektoral. 2,1 GHz. Oke. 4G lah. Oke. Bisa shopping. Ini nggak bisa shopping di kayak ginian sih. Oh iya. Oke, ini rata-rata yang dijual buat WiFi sih. Tuh kan. Oh ini oke lah. Ini masih bisa dipakai. Harganya 2 jutaan ya. Oke, ini harga 2 juta. Ini 2 juta. Ini 5 giga. Anggaplah mudah-mudahan bisa dapat. Kalau saya mungkin akan cari antena bekas sih sebenarnya. Oke. Jadi harganya sekitar 5 juta misalnya. 5 juta. Oke. Coba kita jumlah ya. 20 ini 35 8 tambah 2 10 lah kira-kira. 20 jadi kita totalnya 50 juta rupiah. 50 juta rupiah semuanya. Oke. Jadi kalau kita bikin sendiri harga segini kira-kira. Ya 50 juta terlalu optimis lah. 50 sampai 100 juta lah. Oke. Jadi BTS-nya 50 sampai 100 juta. Sementara tadi kalau kita lihat BTS yang buatan pabrik beneran harganya 1 sampai 3 M. Nah, apa konsekuensinya? Saya kira-kira akan nebak-nebak. Boleh nggak nulis di chatting? Oke. Berapa uang yang Anda keluarkan buat beli pulsa per bulan? Silahkan ditulis di chatting. Berapa uang yang dikeluarkan buat beli pulsa per bulannya berapa sekarang hari ini? Bisa tulis di chatting. 100 ribuan. Jadi saya ambil rata-rata ya 100 ribu rupiah. Kenapa 100 ribu rupiah? Karena BTS-nya harganya 1 sampai 3 M. Oke, Anda harus ngeluarin duit 100 ribu rupiah untuk mengcover return of investment dari si operator yang ngeluarin per BTS-nya 1 sampai 3 M. Bayangkan kalau BTS-nya harganya 100 juta. Tadi 100 juta itu udah kegedean ya. Kalau kita hitung ini kan nggak sampai 100 juta sih sebenarnya. Oke, 100 juta saya udah naikin harganya. Oke, bayangkan 100 juta kan 10% daripada 1 M. Artinya, kalau operator pakai uang 100 juta rupiah per BTS, tidak 1 M, Anda sebetulnya hanya perlu bayar pulsanya 10 ribu rupiah dengan performance yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita bisa bikin sendiri 4G atau 5G,
Anda uangnya cukup 10.000 rupiah per orang, per bulan. Dengan performance sama. Itu poin yang paling parahnya. Makanya saya berjuang untuk bikin sendiri, tapi pemerintah nggak terlalu suka sih, jujur. Saya pernah ditabrakin tembok beberapa kali soalnya. Pas saya kasih lihat, nih kita bisa bikin tembok langsung urusannya. Tabrakin tembok urusannya, jangan khawatir. Pemerintah Anda tuh keren banget. Ini urusannya tabrakan tembok nih. Soalnya banyak kepentingan. Jadi masalah kita bisa bikin sendiri urusannya parah tembok gitu ya, karena kepentingan banyak banget. Ini dari sisi hardware kayak gini ya. Softwarenya kayak gimana? Oh, softwarenya parah, men. Softwarenya free. Oke, ini hardware udah kebayang ya, ini hardwarenya ya. Konsekuensi harga ini adalah pulsa 10.000 rupiah. Hati-hati. Dan softwarenya seperti apa? Ini kita udah nyoba beberapa software, teman-teman di Dinas Kominfo Tangsel yang nyoba, orangnya namanya Pak Yopi dan Mas Fatah. Fatah itu baru semester 3 di TTS. Tapi dia kebetulan juga kerja di Dinas Kominfo Tangsel semester 3, jangan khawatir. Jadi yang bikin ini anak semester 3, parah banget. Salah satu software yang kita pakai adalah SRS Run. Ini Your Own Mobile Network. Udah kalimatnya udah kayak gitu. Bisa diambil source code-nya di GitHub. GitHub adalah tempat source code dari open source. Bisa diambil sini ada SRS ENB, EPC, GNB, UE dan sebagainya. ENB ini yang 4G. Oke, kita bisa lihat source-nya. Ini source 4G loh. Source-nya bisa dilihat. Saya klik sembarangan aja nih ya. Klik sembarangan. LTE, kita tahu LTE itu 4G. Ini source-nya. Ini source code-nya. Bisa dilihat. Bisa diambil free. Oke, parah kan? Parah, jangan khawatir. Itu untuk sentral teleponnya, kita pakai Open 5GS. Ini Open 5GS. Open 5GS adalah sentral telepon 5G-nya sendiri. Jadi kalau kita lihat operator, itu sebenarnya sederhana banget sih operator seluler. Masuk ke gambar lagi ya. Jadi ini semua kan BTS nih, segini banyak BTS nih, dari komputer semua ini BTS semua. Sebetulnya kita akan butuh satu lagi komputer di belakang sini sebagai sentral. Ada sentral telepon, Kalau operator biasanya nyebutnya bukan sentral telepon tapi core network. Oke, mereka sebutnya core network. Kadang-kadang kita kasih nama EPC lah apa segala macam. Tapi intinya dia sentral telepon. Softwarenya tadi ada Open 5GS, banyak sih software kayak gituan. Dan itu free. Dan ini dimasukin lewat jaringan ke komputer yang sini. Ini lewat internet lah. Boleh masuk lewat internet di sini sambungannya, internet. Oke. Jadi untuk bikin sentral telepon kayak Telkomsel dan sebagainya, sebenarnya kita butuh komputer server aja, terus kita instalasi Open 5GS, selesai jadi. Gitu ya. Dan softwarenya ini free. Saya balik lagi ke sini. Ini contohnya Open 5G, Open Source Implementation for 5G Core. Parah, ini udah 5G Core free. Ini free loh, open source tuh free, bisa diambil source code-nya di GitHub, jangan khawatir. Oke, terus kita bisa masuk lagi, misalnya tadi udah SRS Run ya. Bisa juga kita pakai Open Air Interface. Ini sama juga parah. Ini 5G Software Alliance. Mereka membuat demokratisasi dari 5G, artinya 5G-nya dibuka habis, semua orang bisa bikin 5G sendiri. Parah ini, parah. Ini ada RAN-nya, RAN adalah Radio Access Network, ini buat BTS-nya, ada 5G Core Network-nya, bisa diambil semuanya, free. Parah. Tapi dia berharap kita jadi member sih. Cuman kalau mau ngoprek, source code-nya juga kebuka juga sih, gitu ya. Nah, akibat dari ini semua, di dunia mulai tumbuh para penjahat-penjahat berkumpul di sini. Telekom Infrastructure, nah ini dia. TIP, Telekom Infrastructure Project. Oke. Ini dia, Telekom Infrastructure Project. Websitenya telekominfraproject.com. Oke, ada banyak grup-grup
yang ngutak-atik ngoprek, ada grup bagian akses networknya, ada Open RAN, ada optik, fiber optik, ada core network juga ada non-terrestrial connectivity lewat satelit dan sebagainya. Ada juga untuk jaringannya di sini. Ini lihat ada WiFi, ada 5G private network. Jadi yang kita bikin di Tangerang Selatan itu lebih ke arah 5G private network sih. Kemungkinan kita akan coba pakai di frekuensi 3,3 sampai 3,5 GHz. Free. Kita jadi di Tangerang Selatan kita akan coba, kalau berhasil kita akan coba bikin jaringan yang free buat rakyat Indonesia yang ada di Tangerang Selatan, 5G private network. Karena private dia dibatasin untuk Tangerang Selatan, untuk kebutuhan Tangerang Selatan, buat rakyat Tangerang Selatan. Contoh aplikasi yang kita pakai, saya kasih lihat aja contoh aplikasinya ya. Udah operasional sih. Oke, Tangsel contohnya. Saya eja aja websitenya, namanya tangselbelajar.tangerangselatankota.go.id. Saya ulang ya, Tangsel Tangerang Selatan Kota.go.id/Moodle. Ini mungkin kalau di UI udah tahu yang namanya Moodle buat e-learning dan sebagainya. Kalau ini targetnya bukan buat e-learningnya level kampus, tapi kalau kita lihat ada kelas 1 IPS, 1 PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, PKN. Ini ada kelas 2-nya, ada kelas 3. Kita coba masuk yang kelas 6 nih. Ini sampai kelas 12 ada nih, jangan khawatir. Sampai kelas 12 ada, kita masuk yang ece-ece aja ya, kelas 6. Jangan IPA lah. Masuk kelas yang matematika, saya lebih senang matematik soalnya. Oke. Waktu tinggal 5 menit lagi, oke. Ini contohnya aplikasinya. Dengan cara ini, kelas 7 ya, sorry, salah ngeklik jadinya. Saya masuk ke batal. Masuk ke kelas 6 matematika, saya klik aja. Nih contohnya, kita bisa ujian di sini ya. Ini matematika, ada yang bahasa Inggris segala macam buat ini apa sih, Olimpiade Matematika. Ini bisa kita lihat lah soal-soalnya kayak gini. Oke, jadi bisa dicoba, try out, free, pakai 5G, pakai WiFi. Kemudian di Tangsel kelurahan kecamatannya juga ada WiFi. Jadi kepala dinas kominfo sama wali kota Tangerang Selatan cukup visioner. Mereka kasih WiFi gratis dan mereka bikin hal-hal seperti ini. Jadi ini kalau bisa diadopsi sama banyak kabupaten kota di seluruh Republik Indonesia, keren banget sih. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Saya sudah di Japri nih. Sisa 3 menit. Kita punya waktu. Kita akan tanya jawab sampai jam 20.40. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai posisi ini. Saya kembalikan pada moderator. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Ono. Berarti itu ya Pak, mahal banget ya Pak kalau selama ini kita pakainya ternyata. Iya, ketipu lah Anda. Semahal itu nih. Anda ketipu semua sih sebenarnya. Udah ini kena PHP lagi. Indonesia udah tercover 4G, 5G ya, bohong banget lah, penipuan semua. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri tuh dapat keuntungan nggak sih Pak dari itu? Kok mereka mendukung gitu buat terus pakai 5G, 4G Ya gitu? untung lah, kan rakyat beli pulsa masuk ke operator bayar pajak, ya untung. Kalau cara saya kan Oh, dari rakyat bikin semua situ ya sendiri, udah Pak. gitu rakyat ngemplang semua, ya nggak untung pemerintahnya. Jadi pada saat kekuasaan ada di Ah, pemerintah, pemerintah untung. Kalau kekuasaan ada di rakyat, pemerintah untungnya berkurang, kira-kira gitu. Tinggal milih gitu. mau berpihak pada Makanya siapa gitu. Ini banget kan ya. tugas mahasiswa untuk berpikir kan ya. Habis ini pada panas nih. Oke. Tapi sejauh ini Pak Ono gimana nih caranya buat ngelawan pemerintah buat tetap terus jalan? Oh, saya sih nggak Apakah ada ngelawan trik-trik banget gitu juga ke Pak? enggak sih sebenarnya kalau saya sih. Saya kan dosen, guru. Tugas saya kan ngasih ilmu. Sebanyak mungkin orang pinter. Udah gitu aja. Siapa yang saya lawan kan belum tentu pemerintah juga sih. Kadang-kadang yang melawan vendor. Pabrikan luar negeri pada ngamuk ke saya juga. Siapa nih? Hmm. Waduh, Ono lagi. Jangan Ono deh. Ono bikin susah orang.
Gitu. Keren banget nih Pak Ono. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oke, Boleh nih langsung silakan. disampaikan ke Pak Ono. Mudah-mudahan tidak stres ya neranginnya, kan rada teknik sedikit terakhir-terakhir ya. Depannya mungkin nggak terlalu teknik, terakhirnya teknik. Mau lebih dalam lagi saya bisa sih, cuman takut pada pingsan ntar. Aduh, kayak kuliah beneran nih Pak. Nggak, cuman kalau Anda perhatikan dari tadi saya pakai slide nggak pakai slide kan? Nggak pakai slide dari tadi kan? Itu mungkin bedanya Ya. Ono, dosen Ono sama dosen yang lain tuh, itu bedanya. Dosen lain pakai slide. Kalau Ono tidak pakai slide dan yang kelihatan adalah pengalaman di lapangan, itu bedanya. Gitu. Keren banget nih Pak. Cuman ngasih tahu aja sih, di UI waktu itu saya sempat ngasih berapa, saya sempat donasi peralatan ke UI loh. Hati-hati. Jadi waktu itu Pak Yasid bilang, "No, kasih gua dong berapa alat buat Open BTS." Saya kasih. Saya kasih. Jangan khawatir. Soalnya saya juga sering dapat barang Buat dari spot UI ya teman-teman. Pak. Iya. ITB aja nggak saya kasih, yang saya kasih UI coba. Di Fasilkom ada alatnya sih sebenarnya. Tapi buat 2G ya waktu itu. Gitu. Cuman saya nggak tahu dioprekin nggak Hmm. sama anak-anak. Pas bagian minta mah cepet, tinggal ngopreknya kagak tahu. Dikerjain apa kagak. Gitu. Silakan pertanyaan. Ada yang nanya nih Pak. Ya. Kenapa kalau di Indonesia tuh kan kayak banyak banget nih Pak kabel-kabel di atas tiang-tiang gitu Hmm. Pak. Kayak riuh banget gitu Pak Hmm. kabelnya. Hmm. Tapi kalau di luar negeri kok bisa bersih gitu Pak, rapi juga kabelnya. Hmm. Kenapa tuh Pak? Soalnya di luar negeri bikin gorong-gorongnya gede banget di bawah tanah. Bentar, gua share dulu ya. Caranya gampang sih. Duct cable. Di mana misalnya? New York gitu ya. Bisa gambar nggak? Nah, ini masuk ke bawah tanah kayak gini, ini kelihatan orang masuk nih loh. Hati-hati nih, orang masuk ke dalam nih. Jadi di bawah tanah itu kabelnya pabaliut kayak gini di bawahnya. Di bawah tanah itu banyak kabel-kabel seliweran kayak gini, parah banget sebetulnya kalau tahu sih. Jadi caranya gampang biar bagus. Bikin terowongan gede-gede bawah tanah, kabelnya diselipin di bawah tanah situ. Nggak kelihatan, bersih. Terus kereta api bawah tanah bersih. Jakarta mulai kan, kereta api taruh bawah tanah bersih. Gitu. Cuman pas kita masuk, iya kabelnya di dalam parah. Gitu. Jadi caranya gampang sih Jadi itu bikin. sebenarnya disembunyiin gitu Pak ya. Sebenarnya disembunyiin. Nah, cuman ada beberapa inisiatif. Cuman mahal loh, bikin kabel bawah tanah tuh mahal. Soalnya kita harus gali, kayak bikin terowongan di bawah ya, di bawah bangunan-bangunan kan. Mahal itu sih sebenarnya, solusinya mahal. Indonesia kan pengennya murah ya. Jadi kita lagi ini, kebetulan saya banyak interaksi sama Tangerang Selatan sih. Jadi di Tangsel mereka bikin ini apa sih, tiang bersama. Jadi sekarang ini tiangnya semrawut. Ada tiang listrik lah, ada tiang telepon lah, ada tiang TV kabel lah, apa segala macam. Kan tiangnya banyak banget tuh. Mereka lagi bikin tiang bersama, nanti tiap-tiap operator nyewa tiang itu gitu. Dijadiin satu tiangnya gitu. Jadi supaya pemandangannya lebih murah, lebih cantik dikit, tapi tetap ada di atas, soalnya lebih murah. Kalau mau tahu harga sewanya, kira-kira target harga ya, ini belum lagi dikerjain soalnya. Target harganya mereka pengennya sekitar Rp25.000 per tiang per bulan. Murah? Mahal? Mahal. Pengennya 25.000 mahal. Oh, Bayangin hitungnya gini ya. Kita akan pakai berapa tiang? Misalnya kita pakai 1.000 tiang, ya bayangin loh, 25.000 tiang, 25.000 rupiah kali 1.000 tiang, 25 juta sebulan harus bayar. Setahun berapa kan, lumayan juga gitu. Jadi jangan mikir murah, mahal juga. Tapi kalau kita mau murah, kalau mau bagus-bagus ya tanam di bawah gitu. Beres ya. Ada pertanyaan lagi? ada harga, ada barang ya Pak Ada berarti. harga, ada rupa lah. Kira-kira. Oke, ada Ya, lagi? benar.
Nah, aku pengen nanya dong. Nah, Silakan. kira-kira kayak jaringan 5G itu mempengaruhi kecepatan nanti jaringan 4G nggak ya, Pak? Mempengaruhi kecepatan jaringan 4G. eh terga Jadi kalau desainnya benar ya, kalau desainnya benar, 5G dan 4G itu kayak beda jaringan. Nggak ada hubungan satu sama lain sih sebenarnya. Jadi 5G dan 4G beda jaringan, frekuensinya lain, tidak saling berhubungan satu sama lain sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya jaringan 5G akan ganggu jaringan 4G, enggak? Jawaban singkatnya enggak. Karena beda jaringan. Oke. Yang jadi masalah bukan itunya sih, handphonenya. Tadi kan saya kasih lihat, nggak semua handphone bisa 5G. Sebagian besar handphone mungkin bisa 4G. 3G udah sebagian besar mungkin bisa. 4G mungkin nanti misalnya 3G-nya 90%, 4G-nya 80%, 5G-nya 50%. Handphone yang bisa 5G sedikit banget sih. Mungkin kurang dari 50%. Jadi akan masalah bukan di kecepatan atau gangguan, bukan. Handphonenya. Terutama saya nggak yakin handphone. Mungkin mahasiswa yang kaya raya punya 5G. Cuman kalau mahasiswa normal, kayak mahasiswa saya di kampus, kayaknya nggak punya 5G sih. Kere soal. Jadi masalah di handphone sih. Gitu. Nggak akan ganggu. Gitu. Beres ya. Ini yang Iya, nanya baik, Pak. Terima MC-nya doang nih, yang peserta pada stres kali ya. kasih teman-teman. Mau lebih Tanyanya ini nanti, Pak lewat tapi udah chat cukup. ke kita. Oh gitu, curang pada Allah ilaha illallah. Chatnya bukan di chat Zoom ya? Ya, silakan silakan. Lewat chat pribadi, ya, Oh, pada private Pak. japri-japri, curang mainannya. Ya, boleh silakan langsung lanjut. Ada pertanyaan lagi? Belum. Ini harapan saya sih gini kira-kira. Kalau udah tahu kayak gini, inti yang paling mendasarnya kalau bisa mahasiswa belajar bikin. Jangan jadi konsumen saja gitu. Jangan beli 5G-nya aja. Ya memang mungkin bukan tugas-tugas anak Vkom lah kayak gituan lah. Itu memang tugas anak teknik elektro atau informatika buat bikin itu. Cuman mudah-mudahan yang lain tahu bahwa kalau kita cuma jadi user, duit akan keluar. Kalau kita bisa bikin, duitnya masuk. Gitu. Dan yang lebih dahsyat dari ini semua, ini saya kasih lihat contohnya yang real lah, kejadian. Bangsa Indonesia parah kalau udah bikin mah parah. Coba masukin kata kuncinya wajan lah ya. Wajan semua tahu lah, penggorengan lah wajan buat masak. Ini wajan semua tahu kan. Coba kita lihat antena parabolik, antena. Kita tahu antena parabolik. Ini dish kayak gini ya. Ini parabola, antena parabola kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita gabungin antara wajan dengan parabolik. Wajan dengan parabolik. Langsung ada kan makhluknya. Coba lihat nih. Ini wajan parabola, wajan parabola, wajan parabola. Coba lihat kata-kata yang dipakai, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus cara membuat bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus lihat bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus ke bawah banget ya. Tutup wajan, kerucut, goreng, bahasa Indonesia semuanya. Kelihatan antenanya antena wajan semua nih. Ke bawah lagi nih. Ini bahasa Indonesia lagi. Warga 2 kecamatan, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semua, jangan khawatir. Udah pakai kayak gini bahasa Indonesia semua. Ini dari atas saya bawah nggak ada bahasa Inggrisnya. Itu ya. Itu poinnya bahwa, dan ini di dunia bangsa Indonesia yang paling dahsyat urusan ini loh. Nggak ada bangsa yang lain yang bisa sampai level kayak gini sebenarnya. Jadi kita ngasih lihat betapa dahsyatnya Indonesia sih sebenarnya gitu. Dan kita bisa bikin. Dan kita tidak diridoi sama pemerintah, jangan khawatir. Selain perangkat yang masih mahal, kelemahan dan tantangan 5G itu apa? Tantangannya tuh gini, tadi kan janjinya kecepatan tinggi ya. Janjinya buat kecepatan tinggi. Konsekuensi kecepatan tinggi itu eh, dia harus menerbangkan bandwidth yang lebar banget. Dan itu nggak bisa untuk jarak jauh. Satu, jarak masalah. Eh, Terus frekuensi juga masalah. Kita biasanya nggak bisa pakai frekuensi di bawah.
Kita harus pakai frekuensi tinggi banget. Biasanya kalau kita pakai sampai 10 Gbps, itu kita harus pakai frekuensinya 60 GHz. 60 GHz itu nggak bisa jarak jauh banget. Itu jarak-jarak cuma 100 meter, 200 meter. Jadi masalahnya banyak banget sih sebenarnya kalau 5G. Gitu. Saya nggak terlalu rekomen, saya lebih ke 4G tapi kecepatannya digedein sebenarnya. Kalau saya lebih cenderung ke arah situ kalau suruh milih ya, gitu. Cuman ini kementeriannya kan tergantung pembisik ya. Ya udah. Kalau salah bisik ya keluarnya gitu. Jadinya PHP, kena PHP semua. Indonesia sudah 5G padahal kita lihat di petanya Thailand yang 5G yang benar, yang lain parah. Kira-kira gitu ya. Jawaban buat Mas Zulfan Akbar, Zulfani Akbar. Itu. Kira-kira gitu. Jadi ini ngasih lihat betapa dahsyatnya pakai antena parabola ini, kita bikin sendirinya dahsyat banget sih. Dan itu yang menyebabkan kita dapat John Postel Award itu kemarin. Kira-kira gitu. Beres? Sudah tadi kalimatnya salah tuh, John Postel Award tuh salah loh. Saya kasih lihat dah John Postel Award. Jadi bukan Internet Indonesia. Apa dong, Pak? Ini ya, saya kasih lihat ya John Postel Award. Jonathan Postel Award. Tadi kalimatnya kan, jadi kalau Anda tahu yang namanya John Postel adalah orang yang bikin internet. Jadi dunia punya internet, salah satunya gara-gara John Postel. Kalau Anda tahu, Indonesia kan .id ya, Amerika.us, ada .com segala macam. Siapa yang pegang .id.us.com? John Postel. Kalau kita tahu di internet ada namanya, ada nomornya, biasa kita nyebutnya IP address. Siapa yang pegang IP address? John Postel. Terus nanti kita kalau ada ketemu sama teman-teman di hacker dan yang lain-lain itu, hacker segala macam, mereka akan ngomong web portnya 80, terus mail portnya 25 dan sebagainya. Siapa yang kontrol port itu? John Postel. Jadi internet awalnya sampai jadi sebesar itu karena jasa John Postel. Jadi akhirnya Internet Society, ini ada Internet Society ini di bawah ini tulisan internetsociety.org, saya gedein dikit lah. Oke. Internet Society bikin John Postel Service Award. Jadi ini adalah penghargaan tertinggi di dunia, gitu ya, untuk internet. Oke. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini spiritnya John Postel yang diambil. Ini karena new technology have extended internet functionality of scope, contribute include development for internet. Jadi udah dunia nih urusannya, bukan Indonesia, jangan khawatir. Ini urusannya dunia banget. Oke. Nih John Postelnya. Nah, ini Ono tahun 2020. 2021 nggak ada. Gagal, cari kandidatnya gagal. 2022 ada lagi. Gitu. Beres ya. Jadi kalimatnya bukan Indonesia, bukan sih sebenarnya, dunia. Gitu kira-kira. Ini buat Mbak Natasha yang bacain tadi. Oke, Pak. Baru tahu Sorry ya ya, dunia ya. Pak. Keren banget nih. Udah mendunia nih berarti Pak Ono. Bukan Ono sih, Keren Indonesia. Orang banget nggak nih. sadar Indonesia sudah mendunia, itu aja. Pada mikirnya Indonesia nggak ada apa-apanya, padahal Indonesia dahsyat banget sih. Gitu. Wih. Berarti kita itu ya, Pak, nunggu kita ada teknologi nih buat 5G, buat apa ya, bisa mengalahkan yang wajan tadi mungkin, Pak ya, biar Cara bisa berpikirnya mendunia wajan bukan, tadi. jadi cara berpikirnya gini. Cara berpikirnya kira-kira gini. Indonesia punya masalah. Contoh, sinyal nggak merata di semua tempat kan. Terus contoh lagi, alatnya mahal. Itu kan masalah. Nah, harusnya Anda ngomong sama anak-anak teknik tuh. Anak-anak Fasilkom lah, anak-anak elektro lah. Lu jangan berkutat di lab doang. Ini ada masalah Republik, lu cari solusinya. Jadi jangan nunggu sih sebenarnya. Komplain ke tetangga sono. Kalau ke tetangga, ini ada masalah, lu cari solusinya dong. Nah, kalau mereka dapat solusi, nah pikirnya gini cara berpikirnya. Emang yang pengen internet ada di mana-mana cuma Republik Indonesia? Kan enggak juga ya. Emang yang pengen peralatan itu murah cuma orang Indonesia? Kan enggak juga, seluruh dunia juga minta. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau kita bisa bikin solusi yang bisa bikin sinyal merata seluruh Republik Indonesia, kita bisa bikin solusi supaya alat-alat itu murah, seluruh dunia akan beli ke Indonesia. Asli.
Itu yang akan kejadian. Dan waktu itu saya akhirnya juga dikasih tiket buat keliling dunia, ngajarin Afrika, ngajarin di Nepal, Bhutan. Nih saya kasih lihat lah gambarnya biar biar pusing kepala ngelihatnya. Saya masuk sini aja ya. Salah. Ini masuk ke ITTS. Ono Center. Nih, saya masuk sini ya. Masukin Open BTS. Oke. Ini fotonya, foto Open BTS yang ada di wiki saya lah. Sekarang saya coba nanya. Saya sambil monitoring ini ya. Nih, waktu ini kelihatan Ono lagi ngasih workshop nih. Jadi ini alatnya software defined radionya, ini saya lagi ngoperasin Open BTS. Oke, pertanyaannya coba tulis di ini ya, tulis di chatting. Yang pakai baju biru orang mana? Silakan tulis di chatting. Bisa nebak nggak tuh orang mana yang pakai baju biru? Yang baju batik mah orang Indonesia jelas. Baju biru orang mana? Coba tulis di chatting. Bisa nggak nebak orang mana baju biru? Ini nggak ada yang bisa nebak. Coba, Jepang bukan, Jepang salah, bukan Jepang, salah, bukan Jepang, salah. Oke, kayaknya nggak ada yang bisa nebak. Yang baju biru adalah orang Bhutan. Oke, tahu Bhutan ada di mana? Di utaranya India lah. Bukan orang Indonesia, jelas, salah, ngaco. Yang Indonesia yang pakai baju batik ini orang Indonesia jelas. Yang baju biru orang Bhutan. Pertanyaannya, foto ini diambil di mana? Foto ini saya kasih lihat semua seluruh ruangan lah. Foto ini diambil di mana? Coba tulis. Foto ini di mana? Negara mana? Foto ini diambil negara mana? Coba tulis. Foto ini negara mana? Ada bisa nebak negara mana nih fotonya? Dari bangunannya susah. Soalnya bangunan seluruh dunia hampir sama bentuknya. Nah, itu yang benar Thailand. Betul. Tumben Natasha benar. Jadi foto ini diambil Thailand. Bayangkan sekarang kalimatnya gini. Ini workshop dilakukan di Thailand, tepatnya di Asia Institute Technology di Thailand. Yang ngasih workshop siapa? Orang Indonesia. Muridnya mana? Bhutan. Sebenarnya muridnya banyak sih. Ini kebetulan fotonya Bhutan. Tapi saya ngajar orang Burma, orang Vietnam, orang Nepal, segala macam. Yang ngajar orang Indonesia. Ngajarnya di Thailand. Muridnya negara-negara banyak. Kira-kira gitu sih. Bangsa ini dahsyat kok kalau tahu sih. Gitu. Oke. Stres. Keren banget Pak Ono. Oke Pak, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih Pak untuk jawaban-jawabannya. Oke. Satu lagi, kalau pengen ngopi, perpustakaan saya, ini buat ilmunya ya. Jadi biar Anda bisa inilah ya. Bisa, kalau ada apa-apa silahkan kontak saya pakai ini email, saya tulis emailnya. Walaupun saya lebih suka pakai Twitter sebetulnya, ini Twitter saya. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat perpustakaan saya dan kalau pengen ngopi bisa di copy. Kontak aja pakai email, copy. Nah, ini ntar, kayaknya belum saya harus ini dulu, server 9. Saya harus tempelin dulu servernya. Saya biar masuk dulu ke sini, VAR. Saya kasih lihat perpustakaan. Ini saya udah share screen belum? Belum ya? Belum share screen ya? Udah share screen belum sih? Belum share screen Di ya? aku belum sih Pak. Walah. Oke, ini share screen. Oh, sudah Pak. Oke, sekarang share screen. Oke, yang Anda lihat nih perpustakaan saya. Mau jurusan apa? Mau ilmu dari jurusan apa? Tolong sebut. Mbak Natasha mau jurusan apa? Jurusannya apa sih? Kalau saya ilmu aktuaria Pak. Aktuaria tuh akuntansi Itu bukan? ada yang mau elektro Pak. Enggak, jangan elektro, mah elektro udah pasti Oh ada nih. iya, akuntansi dan matematika. Akuntansi ya, saya akan Iya masuk Pak, sini. boleh Saya akuntansi ya, masuk ke akuntansi boleh. library 3. Saya masuk ke akuntansi, minta maaf saya masukin ke bagian manajemen sih. KLM manajemen sama ekonomi. Di sini ada accounting. Ini buku-buku accounting, tinggal milih mau accounting yang mana gitu. Ini business accounting segala macam. Jadi financial accounting segala macam ada. Saya klik sembarangan ya. Advanced Management Accounting. Saya klik aja, ini buku. Bisa di copy. Ada 793 halaman tentang accounting, bisa dilihat di sini.
Mau masuk mana lagi? Misalnya Anda pengen usaha, bikin startup gitu ya. Saya masuk library 2, di sini ada book, di sini ada startup bahasa Inggris, PQRS. Mana startup? Ini startup, ini buku-buku tentang startup juga ada tentang entrepreneur, innovation, marketing segala macam. Ini startup ada. Oke. Ini bisa, ini saya klik sembarangan aja ya, di coding, branding, apa, pokoknya buat orang-orang startup lah. Bagaimana cara start beneran kayak gimana. Kalau yang elektro bejibun, elektro informatika bejibun, elektro ada nih, saya masuk ada electronics, ada electrical engineering, ini ada electronics, electrical engineering. Di electronics juga lebih parah lagi, ada microelectronics. Microelectronics ini bikin IC dan sebagainya ada di sini juga. Ini saya klik sembarangan aja ya. Ini thin film kayak gimana nih, udah levelnya udah microelectronics kalau ini. Bukan elektronik biasa ini. Udah stres-stres bacanya. Dan ini silahkan di-copy, kirim hard disk ke rumah saya, bisa di-copy semuanya. Ini ada jurusan kedokteran, ada jurusan manajemen tadi udah saya kasih lihat. Semua jurusan ada sih. Total pustakaan saya sekitar 12 tera. Bisa di-copy. Ya, terima kasih kepada Pak Ono atas jawaban-jawabannya. Terus terima kasih juga atas ilmu-ilmunya. Jadi kami bisa tahu tentang kayak teknologi tadi, tentang materi-materi itu. Siap. Beres ya? Aman? Terima kasih banyak, saya juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kami mau ngingetin lagi nih, bakalan ada mentoring digital skills ya nanti pada tanggal 7, 8, dan 9 dengan tema Data Science 8, 9, dan 14 tentang web development dan UI UX design pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober. Dan untuk benefitnya ada interaktif class, mini project, e-sertifikat, dan record class. Dan untuk informasi